Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Najwa alias Sarifah Balkis, anggota kelompok PKH C1. Di sini saya akan menjelaskan infografis yang sudah kami buat tentang gangguan hama dan penyakit pada tanaman pucuk merah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan hama dan penyakit tanaman ini, alangkah baiknya kita mengenal dahulu tentang tanaman ini. Syzygium oleana atau dalam bahasa kita biasa disebut pucuk merah. Pucuk merah termasuk ke dalam famili Myrtaceae. Tanaman ini biasanya ditanam sebagai penghias pada halaman, baik itu di rumah, sekolah, kampus, bahkan kantor. Habitus dari pucuk merah itu sendiri adalah perdu dan tajuknya berbentuk kerucut, meskipun ada juga pucuk merah yang tumbuh menjulang ke atas. Uniknya dari tanaman ini adalah daun yang masih muda atau tunas daun yang berada pada ujung ranting berwarna merah terang, lalu lambat laun daun merah tersebut berubah menjadi warna kuning dan menjadi warna hijau. Itulah alasan mengapa tanaman ini dinamai pucuk merah. Fakta menarik lainnya dari pucuk merah itu sendiri adalah tanaman ini mengandung banyak senyawa-senyawa seperti fenol, flavonoid, dan asam betulinik yang bisa digunakan dalam industri kosmetik, parfum, dan farmasi. Nah, itu tadi pengenalan tentang Syzygium oleana atau pucuk merah. Selanjutnya, kita akan membahas dan masuk pada gangguan hama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan kan kalian udah mendengarkan penjelasan mengenai apa sih tanaman pucuk merah itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas kira-kira ada nggak sih hama yang mengganggu tanaman pucuk merah itu sendiri. Dengan saya Zahra Aulia, anggota kelompok dari PKH C1, mari kita bahas bersama. Bagi kita, seorang forester tentunya sudah tidak asing lagi mengenai hama-hama yang menyerang tanaman. Berikut akan ditampilkan gambar telur dari hama yang menyerang tanaman pada pucuk merah. Apakah kalian tahu kira-kira itu telur apa? Nah, telur itu adalah telur milik ulat daun atau lebih spesifiknya Handelium Droscilla polypete. Ulat daun ini berasal dari famili Lepidoptera. Ulat daun ini sering kali memakan daun pada pucuk merah. Gejala yang akan timbul apabila hama ini menyerang tanaman adalah terdapatnya lubang pada tepi daun akibat dari mulut penggigit dan pengunyah ulat daun tersebut. Dan pada tepi daun terkoyak dengan bekasan gigitan yang tidak rata atau bersih-bersih, hingga akhirnya hanya menyisakan tulang daun saja. Ulat ini juga tidak jarang memakan tunas-tunas pucuk merah dan daun yang masih berwarna merah terang, sehingga membuat pertumbuhan pada tanaman pucuk merah akan terhambat. Baik, itu adalah penjelasan dari salah satu hama yang menyerang tanaman pucuk merah. Setelah ini kita akan membahas lagi tentang hama lainnya pada tanaman pucuk merah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Atmaja. Di sini kita akan membahas hama selanjutnya, yaitu menjadi masalah nih bagi pada tanaman pucuk merah atau Syzygium oleana. Berikut akan ditampilkan gejala-gejala yang menjadi tanda bahwa tanaman pucuk merah terinfeksi oleh hama tersebut. Nah, itu tadi adalah gejala pada pucuk merah yang diserang oleh Monomorium minium atau biasa disebut sebagai semut hitam kecil. Semut itu berasal dari famili Formicidae. Seringkali semut ini menyerang dua bagian penting pada tumbuhan, yaitu tunas, daun, dan buah. Semut ini biasanya membuat rumah pada daun muda atau tunas muda pada bagian ujung cabang. Cara mengetahui apakah terdapat rumah semut pada daun muda itu adalah dengan membentuk rumah mereka. Semut ini biasanya dengan cara menggulung daunnya. Apabila terdapat gulungan pada daun muda, hampir dipastikan itu adalah rumah dari semut. Semut ini juga merusak serta memakan pada masa pembungaan dan pembuahan, sehingga semut dikatakan sebagai agen pembawa penyakit. Di sisi lain, semut ini memiliki peran sebagai pengurai dan indikator pengaruh aplikasi dari pestisida. Nah, itu adalah hama terakhir yang dapat menginvasi tanaman pucuk merah pada lokasi di Wisdom Park. Selanjutnya akan masuk pada penyakit yang menjangkit tanaman pucuk merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zidan Asokani, anggota kelompok PKH C1. Di sini kita tidak lagi membahas hama, tapi sudah masuk ke penyakit yang disebabkan oleh patogen atau lebih spesifiknya jamur. Terdapat dua jenis jamur yang menyerang pucuk merah dan juga gejala yang ditimbulkan berbeda. Berikut gejala dari adanya jamur tersebut.
Dari gambar tersebut terdapat bercak warna yang berbeda di setiap daun. Ada bercak warna coklat yang disebabkan oleh famili Pestalotia sp dan bercak hitam yang disebabkan oleh famili Cercospora sp. Selama infeksi patogen tumbuh dan memperbanyak diri dalam jaringan daun sehingga menyebabkan terhambatnya proses fotosintesis pada tanaman pucuk merah. Jika terjadi pengurangan fotosintesis akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan tanaman. Itu tadi adalah penjelasan terhadap 2 patogen atau 2 jamur yang menginfeksi tanaman pucuk merah. Setelah kita mengetahui penyakit dan hama yang akan pada tanaman sudah pasti, kita harus juga mengetahui cara penanganan penyakit dan hama tersebut. Nah, hal itu akan menjadi penjelasan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, setelah kalian mengenal banyak jenis hama dan penyakit yang menyerang pucuk merah, sekarang kita akan membahas cara mengatasinya. Dengan saya Novel Abadrabani, selaku Ketua Kelompok PKHC1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan yang dijelaskan oleh teman saya tadi, kita dapatkan ada 4 jenis hama dan penyakit, yaitu ulat daun, Dolessalia polypete, semut hitam, Monomorium minimum, serta jamur Corespora sp dan Pestalotia sp. Dalam mengatasi hama bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya mengawasi tanaman pucuk merah yang terjangkit penyakit agar segera ditangani. Cara lainnya adalah dengan cara memilih varietas yang mampu tertahan terhadap hama dan penyakit, serta melibatkan sanitasi agar lingkungannya terjaga. Meskipun penggunaan pestisida juga termasuk cara mengatasi hama dan penyakit, hal ini sebaiknya jangan dilakukan terlalu sering, guna tetap menjaga varietas alami di lingkungan tanaman itu dan terciptanya jenis hama yang kebal terhadap pestisida. Oke, itu tadi adalah penjelasan cara penanganan hama dan penyakit pada pucuk merah. Dikarenakan materi yang kami sampaikan sudah mencapai akhir, saya selaku ketua serta mewakili anggota kelompok PKHC1 pamit undur diri. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.